Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, ketemu lagi kita di sini dengan Umi, Azizah, Umi, Umrah. dan Umi Fida. Hari ini kita akan belajar macam-macam hadis. Yang pertama, manusia itu tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, sikap saling tolong-menolong sangat dibutuhkan dalam rangka meringankan beban satu sama lain. Seperti dalam hadis, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Artinya, Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Dan dalam berbuat kebaikan, Allah tidak menganjurkan untuk terburu-buru atau tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu sebagian dari perbuatan syaitan. Seperti dalam hadis, al-ajalatu minasyaiton. Artinya, tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaitan. Nah, kalian tahu nggak sedekah yang paling mudah? Seperti dalam hadis, al-kalimatu thayyibatu shadaqatun. Artinya, perkataan yang baik adalah sedekah. Jadi, berkata yang baik kepada teman kita adalah sedekah. Diam itu lebih baik dari perkataan yang tidak ada gunanya, karena orang yang diam akan selamat. Seperti dalam hadis, as-sukutu hikmah. Artinya, diam itu bijaksana. Niat adalah keinginan hati untuk melakukan sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hadis berikut ini, innamal a'malu binniyati. Artinya, segala amal itu tergantung pada niatnya. Kakak tahu, selain olahraga, ada juga hal yang sangat menyehatkan, yaitu berpuasa. Seperti hadis berikut ini, sumu tasihu. Artinya, puasa itu menyehatkan. Kalau kita sudah sehat, pasti kita akan belajarnya semangat sekali. Seperti hadis yang mau Umi bunyikan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kalau belajarnya sudah semangat, tapi nggak harus teriak-teriak ya, karena suara yang lembut itu yang paling utama. Seperti hadis berikut ini, wahdud bisautik. Artinya, lembutkanlah suaramu. Dan hadis yang terakhir yang diriwayatkan oleh Bukhari berikut bunyinya, man la yarham la yurham. Artinya, barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak disayangi. Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau berkata, beliau melarang seseorang minum sambil berdiri. Kemudian sahabat Qatadah bertanya kepada sahabat Anas, bagaimana kalau minum sambil berdiri? Kemudian sahabat Anas menjawab, itu lebih parah dan lebih jelek. Jadi kita tidak diperbolehkan makan dan minum sambil berdiri. Selain itu, makan dan minum sambil berdiri memiliki dampak buruk bagi kesehatan. Sebagaimana hadisnya Rasulullah yang berbunyi, hadis tentang
larangan makan dan minum sambil berdiri. La yashrobanna ahadukum qa'iman. Artinya, janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya, kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan. Mengapa kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan? Karena kalau kita bersih, maka kita akan sehat. Dan kebersihan itu termasuk sebagian dari iman. Sebagaimana hadisnya Rasulullah, hadis tentang kebersihan. At-tahuru syatrul iman. Artinya, kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Gimana Mi? Gini lah Mi. Hadis kebersihan. Berikutnya adalah malu. Malu itu artinya perasaan ketidaksukaan jiwa kita terhadap sesuatu yang sifatnya buruk. Apabila kita tidak mau melakukan sesuatu yang sifatnya buruk atau kita tidak mau melakukan perbuatan yang buruk, berarti kita mempunyai sifat malu. Perbuatan buruk seperti apa itu? Seperti contoh berbohong, mencuri. Sebagaimana hadisnya Rasulullah, hadis tentang malu. Al-haya'u minal iman. Artinya, malu itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari. Terlalu anak-anak namanya. Kita telah melaksanakan ibadah seperti ibadah sholat, ibadah zakat, yang mana apabila kita melakukan ibadah-ibadah tersebut, kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Seperti halnya berdoa. Apabila kita mengangkat kedua tangan kita dan berdoa kepada Allah, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Walaupun doa kita belum dikabulkan atau sudah dikabulkan oleh Allah. Walaupun doa kita sudah dikabulkan oleh Allah atau ditunda pengabulannya, maka kita akan tetap mendapatkan pahala dari Allah. Hadis tentang doa. Innad du'a huwa ibadah. Artinya, sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya adalah hadis keridhaan kedua orang tua. Hadis tentang keridhaan kedua orang tua. Siapa saja yang termasuk anak solih dan solihah? Yaitu anak yang selalu berbuat baik kepada kedua orang tua dan berbakti kepada kedua orang tua, serta yang selalu mendoakan kedua orang tua. Karena ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Sebagaimana hadisnya Rasulullah, hadis tentang keridhaan kedua orang tua yang berbunyi, ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Artinya, ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Hadis riwayat Tabrani.